sehingga daripada tidak ada yang isi, kita akan kaji bersama. Ya, kita lanjutkan untuk kajian tafsir yang sudah lama tidak kita pelajari kembali. Senengannya Pak Mus dua itu. Nisaukum harsul lakum. Pak Mus senengannya ngono ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufatihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya dalilal haidin, tawakkaltu alayka ya rabbal alamin. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al hadhihi al-majalisata khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha fi mizani hasanatina jami'an yawma nalqa yawma la tamliku nafsun nafsin syai'a wal amru yawma idillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kita di sini sebagai ban serep, sehingga mohon izin kalau ban serep jarang digunakan, kadang-kadang belum disetel, belum di spoolingnya kurang, kemudian pengaturannya kurang bagus ya, karena persiapan juga ya. Tapi tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk sama-sama niat baik, niat thalabul ilmi. Apalagi persiapan salah satu tadi yang kami sampaikan itu adalah persiapan ilmu ya. Mungkin hari ini belum ada yang panas ya. Meskipun Ramadan sudah 1 bulan, harusnya Allah itu sudah memberikan ancang-ancang bagaimana sejak Rajab ya. Rajab itu adalah, kalau di dalam istilah tasawuf itu takhalli ya, takhalli, segala sesuatu yang kurang baik kita jauhi, kita cegah ya. Kemudian masuk ke Sya'ban ya, itu ya, tahalli, kita isi dengan yang baik-baik. Mulai dilatih sholat sholat sunnah diperbanyak, kemudian puasa sunnah juga, meskipun juga sejak Rajab juga tidak apa-apa ya. Maka kemudian nanti di Ramadan itu harapannya adalah tajalli, yaitu kita sudah menikmati nikmatnya ibadah, sehingga kalaupun 8 rakaat, 11 rakaat misalkan ya, Bapak Ibu mendeles ya, 1 surat, ataupun misalkan kalau di kampung-kampung itu tarawihnya kan mulai dari Alhaakumut Takasur sampai kepada An-Nas misalkan, kurang, pulang tak tambahi lagi, lengkap 1 juz misalkan ya, sampai seperti itu. Dan budaya ini memang banyak dilakukan di pondok pesantren atau mungkin di masjid-masjid besar ya. Kalau kami dulu misalkan di masjid, bukan Al-Azhar, kalau Masjid Al-Azhar itu pasti 1 juz setiap malam ya. Setiap malam 1 juz, imamnya 2 biasanya, karena sepuh-sepuh ada jeda, kemudian lanjut di pertengahan babak berikutnya ya. Kalau di Masjid Bu'us biasanya kan kita di asrama itu ada dari 200 negara, di situ imamnya ganti-ganti ya. Ada perwakilan dari Lombok, Indonesia itu dari Lombok Mas ya. Ternyata Lombok itu luar biasa Pak ya, pedes banget ini ya. Kayak Makdum ini ngomong pedes katanya. Oke ya, kita lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Dalam rangka istiqda dan li tarhibi Ramadan, kita mempersiapkan diri. Semoga tadi fase tahalli itu sudah sedang kita lakukan, sehingga semangat menyambut datangnya Ramadan itu kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Maka kalau saya lihat ini macam-macam warna dan perasaan kesenangan bahagia akan datangnya Ramadan. Ono sing sedih gitu, utangi J telu ya kan. Mbak Nunu utang piro J? Oh lunas, alhamdulillah ya. Mas Sajak utangnya berapa?
Oh sebenarnya banter saya. Nak Pak Mus kita anu Pak Mus lunas ya Pak Mus. Oh biasa saja ya. Ya kalau yang masih nyimpan utang apalagi seminggu, wah, masih wajahnya aduh ya. Kira-kira gua tak bayar vidyae, apa aku ngalahi posone ya itu ya. Ya ini ya macam-macam. Semoga kita digolongkan orang yang siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Salah satunya pas ini kebetulan ayat yang terakhir yang kita pelajari, yakni kita belajar ilmu tafsir itu dari tafsir Al-Wasit karangan Syekh Sayyid Tantawi almarhum. Beliau adalah Syekhul Azhar Al-Asbagh ya. Kami alhamdulillah pernah talaqi dengan beliau karena beliau adalah profesor tafsir ya. Jadi tafsir ini kalangan beliau disusun 25 tahun ya. 25 tahun. Bayangkan ya, beliau hafidz sejak 10 tahun, kemudian lanjut sampai ke Al-Azhar S2, S3 sampai menjadi profesor pun di Al-Azhar. Salah satu motivasi beliau adalah beliau ingin melanjutkan bagaimana seorang guru ulama besar di Al-Azhar sebelum beliau, yaitu Syekh Sya'rawi. Ada yang tahu? Masya Allah, itu beliau adalah alim ulama meskipun tidak punya gelar ya, tidak punya gelar. Karena apa? Seluruh profesor yang ada di Al-Azhar tidak ada satupun yang berani menjadi pengujinya. Saking alim alamahnya, jamaahnya luar biasa. Namanya Syekh almarhum Syekh Sya'rawi, silakan diklik di YouTube pasti muncul. Itu beliau ahli hikmah, ahli kebijaksanaan, sekaligus ahli tafsir. Ketika sekali ngajar, Masya Allah, itu kayak lapangan itu penuh, masjid itu penuh, karena begitu banyak ilmu yang betul-betul daging semua. Kalau hari ini kita bisa sampaikan seperti itu ya. Beliau kemudian saya Tantawi ini ya, membagikan kitabnya ini. Jadi kami dapat gratisan ini Pak, alhamdulillah. Jadi setiap mahasiswa asing yang kuliah di Al-Azhar kemudian tinggal di Madinatul Bu'us itu dapat gratis ya. Itu yang kita cari waktu itu, karena kantong mahasiswa beda Pak ya dengan kantong-kantong ya pekerja ya. Oke, kita akan lanjut di surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Monggo kalau ada aplikasi bisa dibuka untuk mengikuti 254. Yang 222 kan sudah lewat Pak Mus. Atau perlu diulang Pak Mus? Oh perlu. Ya. Baik ya. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun ya. Masya Allah ya, ayat ini sangat tepat untuk kita bersama, terutama momentum menyambut bulan Ramadan ya. Apalagi tadi kita sampaikan salah satu istidad, persiapan di antara 4 itu adalah persiapan al-mal ya, persiapan al-mal atau harta. Karena apa? Karena di sini menerangkan bagaimana Allah itu memberikan pedoman kita di dalam penggunaan harta. Maka ada kitab yang ditulis ya oleh salah satu ulama, namanya kitab Al-Amwal. Al-Amwal ini memberikan pedoman bagi individu, bagi negara di dalam mengelola keuangan. Karena harta ya, itu bagian yang juga sangat penting untuk masyarakat, untuk manusia. Apalagi kalau sudah masuk ke ekonomi makro ya, ekonomi makro, maka ini bicara tentang Indonesia. Ini penting sekali untuk bagaimana uang itu harus di-manage dengan baik dan amanah ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Ini sebelum itu ada keterangan summa wajhal Qur'an nida ilal mu'minin. Jadi didahului ayat ini dengan nida. Harfun nida itu adalah huruf-huruf panggilan ya. Ada banyak di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sering menjumpai yang pertama ya ayyuha.
Ada yang lain? Apa? Ya bunayya, ya atau ya, ya ayyuha, terus apa lagi? Ya ayyatuhan, ya. Ya, apalagi? Banyak ya. Banyak ya. Itu harfun nida ya. Harfun nida di sini ditujukan ilal mukminin, kepada orang-orang yang beriman ya. Untuk apa? Bibadli amwalihim ya, fi sabilid difa' anil haq. Untuk apa? Untuk mentasyarufkan ya harta orang-orang yang beriman itu fi sabilid difa' anil haq, untuk jalan ya, apa namanya, membela kebenaran ya. Ya. Jadi di sini fi sabilid difa' banyak jalannya. Secara umum ketika ayat ini berbunyi anfiqu mimma razaqnakum, kan itu teksnya itu berarti adalah umum ya. Karena tidak dijelaskan atau tidak dirincikan, misalkan anfiqu li zaujatikum, anfiqu li ahlikum, anfiqu li yang lain. Maka di sini karena tidak ada pengkhususan, maka al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Maka diumumkan karena lafadznya adalah umum ya. Oke. Fi sabili difa'il haqqi hatta yakunu ahlan liridallah ya. Jadi agar apa? Ketika kita itu orang-orang yang beriman ya, menyedekahkan harta kita, apakah semua? Tidak ya. Karena di sini ada keterangan ya, mimma razaqnakum, sebagian dari harta yang telah kami rizkikan kepada kalian, tidak semua ya. Allah tidak pernah memerintahkan kalau mau sedekah kudu kabeh. Nggih mboten berarti. Sebagian, maka sebagian itu memberikan kekuasaan kepada kita untuk sedekah sesuai dengan istita'ah, kemampuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu ya, infakkanlah ya, mimma razaqnakum, sebagian apa yang telah kami berikan kepada kalian ya, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum akan datang hari, la bai'un, yang tidak ada jual beli. Berarti kalau tidak ada jual beli, yaitu dimaksud hari kiamat ya. Kira-kira apa namanya, kalau hari kiamat masih mikir nggak orang untuk menjual misalkan beras atau sembako? Masih enggak. Karena waktu itu luar biasa ya, Allah sudah memberikan bocoran. Hari kiamat itu hak betan. Hari kiamat niku akan datang betan. Dan itu sudah kita ketahui bersama, di dalam Al-Qur'an Allah sudah banyak bercerita ya. Apa aja? Di dalam surat apa? Al-Qiyamah. Terus surat apa lagi? An-Naba juga ada, Al-Waqi'ah. Terus Al-Zalzalah. Terus apa lagi? Al-Kautsar. Oh, Al-Kautsar to. Akhirnya ale. Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kenapa Allah menggunakan dorbul amsal? Jadi enaknya itu kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an itu banyak dorbul amsal yang Allah itu menggunakan karakter hewan. Ya, contohnya ya, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ba'udah. Apa itu ba'udah? Nyamuk ya. Gusti Allah itu enggak malu ya memberikan permisalan itu sekecil makhluk yang disebut ba'udah ya, atau dalam bahasa Arab disebut namus ya, namus. Jenengan kenal toh dengan nyamuk? Jengkelin atau nyenengin apa? Nyokotin. Ya.
Nyigo-nyigo ya gigit. Wah. Mungkin semua di rumahnya ini ada nyamuk semua ya, termasuk rumah saya itu, masya Allah itu. Kadang-kadang Allah itu menciptakan sesuatu tidak akan sia-sia, pasti ada ya hikmah dan sebagainya ya. Termasuk di sini ya, ketika Allah menyampaikan ya Dzarbul Amsal dengan perumpamaan hari kiamat itu kal faroshil mabsus. Jangan tahu nggak kalau kenapa memang kupu itu cara terbangnya seperti apa? Apakah berbaris dengan imamnya depan ya, kemudian sayap kanan, siapa yang di gelandang saya nak back aja di belakang gitu. Pernah lihat kupu-kupu gitu? Kecuali kupu-kupu lagi pengen musim kawin itu kan pasti ngejar terus itu kemana-mana berbarengan ya. Tapi beda ketika misalkan burung kuntul, ada yang rumahnya cedak sawah, dakwah gitu ya. Tahu kan kalau misalkan di langit ada burung, itu posisinya gimana? Formasi, kadang huruf V ya kan, ada huruf Y, ada yang lurus ya. Itu masya Allah. Jadi makhluk itu juga berkomunikasi ya. Dan ketika ya saya kebetulan daerah saya itu Pak, hari ini 3 tahun terakhir itu jadi tempat mainnya burung kuntul Pak. Jadi sawah-sawah itu iya, jadi masya Allah sekarang ya alhamdulillah tidak kayak zaman kecil saya dulu pemburu ya. Sekarang saya sudah tua, jadi adik-adik tidak boleh, kalian tidak boleh memburu. Jadi aman, selamat. Burung-burung di sawah itu nyari ikan, nyari persel ya, anak kodok itu, percil itu dengan bahagia ya, happy. Bahkan ada burung camar. Sekarang masya Allah burung camar juga banyak. Yang dulu hanya di Moro Demak, daerah pantainya pesisir, sekarang sudah bergeser karena jumlah makanan mungkin yang di sana sedikit, yang di kami banyak. Itu ketika kita digusah itu kemudian ketika terbang sudah posisi formasi, set pemimpinnya di depan, chest gitu kan. Tapi kalau kupu-kupu enggak, coba ke taman nanti digusah pasti ada yang terbang ke sana. Begitulah kondisi hari kiamat. Semua akan nafsi-nafsi, enggak akan ada bapak bisa nyafaati anak, anak bisa menolong bapak. Ya, karena amalnya saja yang kemudian akan menolongnya ya. Semoga kita tidak sampai menemui hari kiamat ya. Karena masya Allah itu kondisinya luar biasa, matahari didekatkan ya. Bayangkan Pak Mos, hari ini berapa derajat Pak Mos? 29 ya. 29 panas betul Pak Mos? 16 ya. Tapi kalau di luar ya, itu kan di rumah saya ada jam yang ada suhunya loh Pak itu ya. Itu pernah itu 35 saja itu di dalam ruangan masya Allah panas banget. Di luar sampai 40 ya. Mungkin kalau jenengan jadi petani Pak Mos, masya Allah itu pokoknya pulang ke rumah itu kulitnya pasti gosong ya. Sekarang 28 derajat ya. Begitu masya Allah panasnya. Kondisi seperti ini kalau kita sampai misalkan menjumpai bagaimana rasanya gitu kan. Makanya monggo doa mau hidup panjang sampai menemukan atau dipertemukan dengan hari kiamat, atau mending sesuai dengan takdirnya saja ya. Atau mau request lebih cepat Pak? Pak Mus mau request lebih cepat? Sesuai takdirnya saja. Mau tak teleponi malaikat Israel. Baik ya. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fi, tidak ada jual beli, wala khullatun, dan tidak ada persahabatan Pak. Al khullatu as-sadaqatu ya. Jadi pertemanan ya. Jenengan hari ini jadi teman saya, saudara saya ya. Kita dipertemukan karena Allah, kita sama-sama mengabdi bekerja di yayasan ya. Maka kemudian nanti ketika Ustaz Suyat mau pensiun, kemudian Pak Mustafa ya, tahun ini Pak Mus ya, nanti Maret ya, insya Allah kita doakan husnul khotimah Pak Mus ya.
Maksudnya amalnya. Ojo meh metu gawe sing elek-elek kuwi ya. Insyaallah apa ya Pak Mus ya? Ya, insyaallah kita kawal Pak Mus ya. Ya, insyaallah seperti itu ya. Maka nanti di hari-hari kiamat mungkin tidak akan saya itu pikirkan Pak Yatmo karena lebih tua, saya lebih sepuh. Nanti kalau pas kiamat saya dahulukan Pak, niki payung monggo dibeton misalkan. Badi mbah kalau tawaduk kalian jenengan ya, niki kalau gadah 1 juta jenengan makin tuku es kanggo anu misalnya, ya nggak mungkin ya, pasti nafsi-nafsi ya. Bahkan tadi diibaratkan apa namanya, dalam satu keluarga saja kita tidak bisa saling nyafaati ya. Wala syafa'ah, dan tidak ada pertolongan ya, tidak ada pertolongan. Bayangkan ini ya. Oke. Wal makna alaikum, makna ayat ini alaikum ayyuhal mu'minun ya. Apa namanya, ini untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, antum fikul, agar menafkahkan fi wujuhil khair ya. Jadi infak di sini sebenarnya infak itu kan kalau secara istilah itu adalah pemberian kepada orang lain berupa harta untuk mengharap pahala. Kemarin sudah saya sampaikan bedanya infak, zakat, wakaf, sedekah. Apa Pak Mus? Ini staf wakaf ini Pak Mus nih. Kalau infak ya itu pemberian kepada orang lain ya yang berupa harta untuk mengharap pahala. Kalau zakat pemberian kepada orang lain ketika harta kita ya dalam persyaratan tertentu dan diberikan orang lain itu orang tertentu juga, yaitu 8 asnaf. Hartanya ada syaratnya, mustahiknya juga ada syaratnya ya. Kemudian yang ketiga sedekah. Kalau sedekah itu pemberian kepada orang lain untuk mengharap pahala, baik berupa materi maupun immateri ya, immateri. Betul kan Pak? Yang materi itu uang, bisa dolar ya kan, mas-masan misalkan, harta benda, atau immateri ya. Karena apa? Fi kulli tahlilatin, alah hadis Nabi sing diwingin, tahlilatin kan sedekah. Jenengan baca zikir tiap pagi, tiap ada sholat, la ilaha illallah, sedekah betul? Sedekah. Wa kullu tasbihatin, tasbih subhanallah 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 subhanallah, sedekah betul? Wa kullu takbiratin, takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sedekah betul? Tahmid sedekah. Kemudian wa tumidul ada, membuang apa namanya? Membuang batu atau paku di jalan, itu juga sedekah ya. Termasuk tabassamuka liwaji akhika sedekah, senyummu di depan saudaramu, jangan cuma di depan pasanganmu ya. Kalau di depan pasanganmu itu wajib ya, teko-teko merengut iso dibalang kon turun jogo Pak Mas ya. Oh, depan batin harus senyum. Assalamualaikum batin, pesair batin gitu ya. Kalau Profesor Eko ada enggak? Udah sehat ya Prof? Prof kan ada enggak? Ada. Alhamdulillah sehat selalu Prof. Ya. Nah, itu sedekah. Sedekah baik materi maupun non materi ya, itu bagian dari apa namanya yang insyaallah mendapatkan pahala ya ini. Ya ini fi wujuh khair ya. Jadi infak di dalam segala kebaikan. Banyak ya maknanya kebaikan jenengan, meskipun secara apa namanya istilah itu infak itu seperti yang di ayat sebelumnya kita kaji, lebih kepada nafkah untuk keluarga ya, untuk diri sendiri juga. Karena afdalu, prioritas, aulawiyat di dalam kita memberikan nafkah yang pertama adalah kepada diri sendiri. Kebutuhan pokok jenengan sami, maem, papan, sandang itu harus lebih berhak ketika punya uang. Ketika infak paling banyak itu bagus, aulawiyahnya adalah diri sendiri. Kemudian yang kedua
keluarga, ya keluarga bisa bapak, ibu, kemudian istri, suami, anak, ya kemudian apa lagi, kakak kandung, ya itu termasuk ya istri-istri ya Pak Mus ini ya. Jadi keluarga itu step yang nomor 2. Yang ketiga adalah ke wal aqarib. Di ayat sebelumnya itu masih Pak Mus nyatet enggak waktu itu? Aqarib, ya kerabat. Jadi setelah tercukupi diri kita, keluarga kita tercukupi, maka aulawiyah berikutnya adalah kerabat. Jenengan punya kerabat, punya tetangga, ya itu yang paling prioritas setelah keluarga. Ya ini penting ya. Di dalam panduan infak itu seperti itu ya. Oke. Ka'ianatil mujahidin. Jadi contohnya pentasarufan infak, salah satunya kalau di penjelasan mu'allif hadzal kitab, ka'ianatil mujahidin, menolong para mujahid. Jam berapa Pak? Jam 9. Ka'ianatil mujahidin wa musa'adatil fuqara, dan kemudian untuk bantuan para fakir miskin ya, ini ya, dan lain sebagainya yang tentunya ini adalah diumumkan. Jadi kalau kebaikan hari ini versinya banyak, jadi kita bebas untuk mentasarufkan infak kita. Wa min qabli ayatiya yaumul qiyamah ya, sebelum datang hari kiamat, alladzi la yakunu fi tijarah, tidak akan ada di dalamnya tijarah, perdagangan, tidak ada jual beli ya, tidak ada ya. Wala yakunu fihi shadiq, tidak akan ada persahabatan teman yang akan membela kita ya, tidak ada. Wala syafi', tidak ada orang yang bisa mensyafaati atau menolong kita ya. Maka disitulah hanya amal kita yang akan bisa untuk menolong kita. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ya, bagaimana dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah fase alam yang paling penting ya. Kalau alam kemarin kita bagi, ada alam ruh, kita sudah lewati. Kedua alam rahim, kita sudah lewati. Fase alam yang ketiga ini adalah alam dunia. Ini adalah alam yang paling penting, yang paling menentukan jalan kita untuk ke alam berikutnya, alam kubur, alam barzakh. Maka alam ini jadi penentu. Cari bekal sebanyak-banyaknya, khususnya ini akan mendekati memasuki bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Semangat harus dimunculkan dari sekarang. Kalau tidak nanti aras-arasen sampai tanggal, malah sing diarep-arep tanggal 29 genko bengi bodoh. Dan nek wis ngene iki walah lewat Ramadan, lewat ya, eman-eman Lailatul Qadar lewat, wal iyadu billah. Semoga kita bisa mempersiapkan diri istiqdadan liqudumi syahri Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Allahumma shalli alaihi.